Prediksi line up timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini reaksi Indra Safri ketika melihat Nova Arianto bawa timnas U17 ke panggung dunia. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Reaksi Indra Safri melihat Nova Arianto bawa timnas U17 ke panggung dunia. Mantan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri akhirnya memberikan reaksi setelah melihat Nova Arianto berhasil membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tidak bisa dipungkiri, berbagai reaksi datang setelah Nova Arianto berhasil mengubah timnas U17 menjadi tim kejutan di Piala Asia U17 2025. Meskipun sempat diremehkan, Evandra dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Korea Selatan dan Yaman yang sebenarnya diunggulkan. Hasil ini tentu mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada perjuangan timnas Indonesia U20 yang kesulitan mengalahkan Yaman. Bahkan skuad asuhan Indra Safri yang berambisi sejak awal justru gagal lolos dari fase grup dan harus mengubur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia U20. Berkat pencapaian tersebut, Indra Safri akhirnya lengser dari kursi pelatih U20. Namun, kabar berhembus bahwa ia akan kembali berkontribusi di timnas U23 yang disiapkan untuk SEA Games tahun ini. Meski demikian, Indra Safri lebih memilih untuk mengapresiasi keberhasilan timnas Indonesia U17. Pelatih berkumis tebal itu mengucapkan selamat atas pencapaian Nova Arianto yang berhasil membawa talenta muda Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indra Safri mengakui bahwa taktik Nova Arianto lebih unggul dan ia juga menyinggung semua pihak yang berkontribusi. Selamat dan terima kasih Coach Nova Arianto, manajer timnas U17 Jak Iskandar, semua staf pelatih dan ofisial, serta pemain yang telah membuat sejarah dengan meloloskan timnas U17 ke Piala Dunia untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi, ujar Indra Safri. Menariknya, pelatih asal Sumatera Barat itu juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran petinggi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada klub dan Akademi Sepak Bola Indonesia yang telah menghasilkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia U17. Prediksi line up timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas timnas Bahrain berkat gol sematawayang oleh Romani. Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat dengan raihan 9 poin dari 8 laga yang sudah dijalani. Dengan 2 laga tersisa, timnas Indonesia harus tampil maksimal. Setidaknya mereka wajib menang melawan timnas Cina dan minimal seri melawan timnas Jepang. Dengan tambahan 4 poin, timnas Indonesia akan mengoleksi 13 poin dan berpeluang mengamankan peringkat ketiga atau keempat yang akan memastikan mereka melanjutkan perjuangan di ronde keempat. Berikut ini adalah prediksi starting line up timnas Indonesia saat melawan Cina pada 5 Juni 2025 nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan tetap menggunakan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero Mulyadi diperkirakan akan menggantikan Martin Paes yang absen karena akumulasi kartu kuning. Ini akan menjadi kesempatan debut bagi Emil Audero bersama skuad Garuda. Pengalamannya bermain di banyak kompetisi Eropa diharapkan dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi timnas Cina. Emil Audero dikenal memiliki refleks yang sangat baik dan ketenangan dalam menghadapi tendangan keras dari lawan. Di lini pertahanan, Emil Audero akan dikawal oleh 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jai Itzes. Rizky Ridho tampil impresif dalam laga melawan Bahrain dan mendapat pujian dari Patrick Kluivert karena penampilannya yang tidak kenal menyerah. Justin Hubner juga menunjukkan keberanian dan kepemimpinan di lini belakang dengan melakukan 2 penyelamatan krusial. Sedangkan Jai Itzes yang berperan sebagai kapten akan menjaga kedalaman pertahanan dan diharapkan mampu mengatasi duel udara melawan pemain-pemain timnas Cina. Untuk posisi fullback kanan dan kiri, Sandy Walsh dan Calvin Verdong diprediksi akan menjadi pilihan utama. Kehadiran Calvin Verdong memberikan kestabilan di sisi kanan,
Sementara Sandy Walsh yang sempat menjadi pemain cadangan diperkirakan akan kembali tampil sebagai starter mengingat performa Kevin Dix yang kurang memuaskan di beberapa laga terakhir. Di sektor gelandang, Joy Pelopesi dan Tom Haye diperkirakan akan mengisi lini tengah. Pelopesi yang sudah tampil penuh 90 menit melawan Bahrain menunjukkan kemampuan passing yang sangat baik dan menjadi penghalang pertama dalam bertahan. Kehadiran Pelopesi memberikan lebih banyak ruang bagi Tom Haye untuk mengatur serangan dan memberi umpan-umpan kreatif ke lini depan. Untuk posisi penyerang di sektor sayap kanan dan kiri, Meliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun diprediksi akan mengisi pos tersebut. Sementara Ole Romeni akan tetap menjadi ujung tombak. Ole Romeni yang telah mencetak 2 gol di putaran ketiga diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina. Kecepatan, kelincahan, dan naluri gol yang dimiliki Romeni menjadikannya andalan di lini depan Garuda. Dengan formasi dan susunan pemain ini, timnas Indonesia diharapkan dapat meraih hasil maksimal saat melawan timnas Cina pada 5 Juni mendatang.